Kau hiasi kehidupanku.
Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Hari ini kita bicara tentang apa ya? Tema-tema yang saya berikan adalah sebuah tema dalam masa pengenalan diri. Dari yang kemarin tentang integritas, tentang apalagi kemarin attitude. Nah sekarang tentang penguasaan diri, menang atas diri sendiri, menang atas diri sendiri. Ini satu tingkat kedewasaan dari topik-topik yang saya bawakan. Kalau kita nggak bisa menang dari tahap demi tahap yang saya katakan itu, terkadang banyak orang lupa bahwa dia sudah berumur dewasa, tapi tidak memiliki proses kedewasaan dalam pemikiran. Jadi cuma dewasa umur, tapi untuk step-stepnya dan bagaimana berpijak dan berpijak di dunia ini dan bagaimana dia semestinya bersikap itu nggak punya. Cuma sekedar hidup dalam dunia ini, orang cari makan, kerja cari makan, ya ikut cari makan. Nah dari sifat-sifat yang saya katakan kemarin itu, ketika kita nggak memiliki hal-hal yang kemarin saya bawa itu, kita cuma seperti ikan mati yang terbawa arus dunia. Ikan mati yang nggak punya pengertian sendiri. Oh saya harus berjalan di sini, orang lain ke sini, saya punya panggilan sendiri. Orang lain berbuat ini, saya punya panggilan sendiri. Kata Tuhan saya harus begini, saya harus mempersiapkan diri. Jadi jangan suka menyamakan diri kita dengan orang lain, tapi belajarlah mengerti Tuhan mau apa ya. Minta sama Tuhan, Tuhan mau apa ya? Tuhan mau jadikan saya apa? Gitu. Jadi ketika kita ngerti Tuhan mau jadikan kita apa, kita nggak seperti orang latahan di dalam dunia ini. Orang ke kanan semua ke kanan, orang ke kiri semua ke kiri, orang maju ke depan semua maju ke depan. Dulu waktu kelas SD, awal-awal saya masuk mungkin kelas 1 lah ya, saya kita dibikin tim oleh guru olahraga. Kita dipilih 11 orang. Kita mau bertanding dengan pihak lawannya di sana. Kita tim 11 orang, oke. Satu kiper yang lain kita main, ya kan? Bayangkan anak kelas 1 SD. Ya, jadi ketika bola dilempar ke tengah, semua orang ngejar bola. Nggak ada yang striker, nggak ada yang gelandang kanan, gelandang kiri. Nggak ada semuanya, pokoknya lihat bola tendang. Apa yang terjadi? Nggak bagus, benar nggak? Kita cuma hanya menjadi manusia latahan. Orang berbuat begini, kita ikut begitu. Orang berbuat begitu, kita berbuat begitu. Tetapi yang benar adalah ketika kita menang atas diri kita sendiri, Tuhan mau apa? Tuhan mau jadikan saya di mana? Tuhan mau tempatkan saya di mana? Tuhan mau saya seperti apa? Itu yang harus ada di dalam hati dan pikiran kita. Jadi ketika orang berbuat sesuatu, kita ngerti, oh saya nggak di situ.
tapi Tuhan tempatkan saya di sini. Disinilah sikap kedewasaan itu mulai terlihat. Bagaimana ketika seorang, bayangkan kalau seorang penjaga gawang itu lari dan maju ke depan, gawang kosong. Ketika seseorang tidak melakukan manfaatnya di dalam panggilannya, di dalam tujuan Tuhan, maka akan ada banyak kekosongan dan kegagalan dan tujuan yang tidak tercapai. Makanya ketika kita mengerti, oh ya Tuhan, saya ada di tempat ini, saya harus begini, saya harus begitu. Kita tidak menjadi orang yang latahan, orang berbuat itu dan kita berbuat itu, tetapi kita punya tujuan sendiri atas panggilan Tuhan dalam hidup kita. Nah, untuk bisa untuk bisa menang, karena tujuan Tuhan adalah kita menjadi orang-orang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Perhatikan baik-baik, yang Tuhan mau buat dalam diri kita adalah dari proses perjalanan hidup kita mau dijadikan pemenang. Sebab setiap orang yang mampu menguasai dirinya sendiri, dia akan memiliki konsentrasi yang lebih tinggi. Gak cuma sekedar berbuat dari apa yang orang perbuat, tetapi orang yang bisa mengerti dirinya, belajar mengerti siapa saya, apa yang harus saya perbuat. Dari sikap seperti itu kita diberikan tanggung jawab. Jangan lupa ketika kita diberikan tanggung jawab, disitulah peran si iblis mulai berperan, mengambil bagian-bagian yang bukan bagian kita, mengambil satu kehormatan atau mengambil satu tindakan yang bukan bagian-bagian kita. Disinilah diperlukan menang atas diri sendiri. Menang atas diri itu, kita bukan orang-orang yang egois. Kita bukan lagi orang-orang, oh ya saya mau tersohor, oh ya saya mau tenar, oh ya biar begini saya harus berlaku lebih rajin di sana. Cuma kan tindakan lebih rajinnya itu untuk diri sendiri, bukan untuk Tuhan lagi. Yang untuk Tuhannya itu sudah terhapus. Padahal Tuhan yang mau berperan dalam diri kita ketika kita ada di on position. Kita ada di dalam posisi kita yang benar, seturut dengan keinginan Tuhan, tujuan Tuhan. Di situ Roh Tuhan ikut bekerja. Benar kan? Kita kan bukan orang yang mau bekerja dengan kekuatan sendiri. Ketika kita on position di dalam Tuhan, peran Roh Kudus itu penuh dalam hidup kita. Mau ditolong Tuhan? Mau? Dalam setiap apa yang kita kerjakan hasilnya 10 kali lipat, 20 kali lipat, 30, 50, 100 kali lipat. Kalau benar-benar hidup on positionnya Tuhan, di porsinya Tuhan. Manusia itu paling senang ngambil yang bukan bagiannya. Ini satu hal yang harus kita pikirkan. Membatasi diri, kita tetap berkarakter baik, melihat sesuatu yang bukan bagian kita, jangan. Atau tanya kepada Tuhan, Tuhan ini bagianku bukan. Raja Daud, kenapa dia selalu berhasil? Perhatikan baik-baik, Raja Daud kenapa dia selalu berhasil di dalam hari-harinya, di dalam tindakannya, di dalam perbuatannya, di dalam peperangan, bahkan menjadi imam. Dia itu imam juga loh. Kenapa Yesus mengambil anak Daud? Karena peran on positionnya itu benar-benar dalam porsinya. Selalu bertanya sama Tuhan, Tuhan ini boleh gak?
Tuhan, apakah hari ini saya diberkati oleh Tuhan untuk maju berperang dan saya menang? Itu loh, benar-benar yang on positionnya Tuhan, yang Tuhan ingini, yang Tuhan mau. Dan dia gak mau mengambil lebih. Yang paling hebatnya dia katakan, jangan ambil rohmu daripadaku. Karena dia tahu kemenangan itu bukan kekuatannya, bukan kemampuan dia berpikir, karena Tuhan beserta dia. Hebat kan? Dia bisa berperang, dia bisa selalu lolos dalam peperangan, dan dia bisa selalu menang karena dia tahu ada Tuhan yang berperan penuh dalam kehidupannya. Ada Tuhan yang selalu membuat dia beruntung. Mau jadi orang beruntung? Mau jadi orang berhasil? Mau jadi orang yang selalu naik dan naik dan naik dan naik? Kita tuh harus selalu memikirkan saya ada di dalam posisinya Tuhan. Ketika kita tepat ada di dalam posisinya Tuhan, kita harus menang atas diri sendiri. Karena apa? Di dalam semuanya itu ada tawaran. Jangan lupa ada iblis di dalam dunia ini. Ada penguasa-penguasa dunia yang selalu berkata, ambil hormat bagimu, ambil biar kamu lebih keren, biar kamu lebih oke, biar kamu lebih. Daud tidak mengambil bagian itu. Kalau bukan kata Tuhan, dia tidak mau lakukan. Tapi Saul lakukan itu dan mengambil dan menjadikan sebuah karakter keserakahan, dan dia tidak bisa menang atas dirinya sendiri yang membawa karakternya ini kepada kebinasaan. Raja Saul gak menang atas dirinya, tapi Daud betul-betul menang atas dirinya dan mampu menguasai dirinya sendiri. Kita buka 1 Yohanes 2. Satu Yohanes 2 ayat yang 15 dan 17. Baca bareng-bareng. Oh gini. Yang laki ganjil, yang perempuan genap. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kalau orang mengasihi dunia, maka kasih yang dapat diberikan kepada orang. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, yaitu kayak gini tadi. Dan dunia ini sedang berjalan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Oke, ngerti? Kita ulang ayat 15 sekarang di wanita dan 17 di wanita, 16-nya di laki-laki. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam kamu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang melihat keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah itu selama-lamanya. Ya, dalam diri manusia itu ada tubuh, jiwa, dan roh. Saya yakin bahwa kita ini kalau kita lihat teknologi tentang handphone, kayaknya kita ini seperti terhubung. Metode wireless membuat kita bingung, kok bisa terhubung ya? Atau penangkap sinyal yang ada sekarang bisa terhubung ya?
Jangan-jangan mata kita, hati dan pikiran kita terhubung dengan server pusat, yaitu Tuhan, main server yang memerintah, yang bukan memerintah, tapi apa ya? Memantau, melihat. Kita bisa lihat dari dunia Google, kita bisa melihat, saya mau buka di daerah sini, Google Map. Kita bisa lihat dulu, kenapa Tuhan? Kenapa kita nggak berpikir bahwa Tuhan bisa pakai mata kita, hati dan mulut kita untuk melihat situasi kondisi saat di mana kita ada? Benar kan? Benar kan? Kalau dunia 20 tahun lalu mungkin belum kepikiran, karena teknologi ini hanya dipakai oleh teknologi negara-negara maju. Tapi kalau sekarang kita bisa punya handphone, dan seperti server-server kecil yang bisa mengambil data, menerima data, menyimpan data kepada data pusat. Kemarin waktu handphone saya rusak, itu rusaknya tiba-tiba. Jadi saking keselnya itu dia kursornya udah gerak-gerak sendiri, saking mau balas WA, saya kesel, tak gebuknya beneran layarnya pecah. Layarnya pecah, saya sendiri, ya nyesel banget. Aduh, kenapa saya gebuk kenceng-kencengan ya? Kesel gitu. Yang paling saya sesalkan itu history WA dong. Yang kerjaan kan tersimpan di situ semua kan, dan kegiatan kirim dan terima transferan itu di situ semua. Bayangkan, saya download ulang WA dan data yang tadinya di HP yang rusak itu bisa masuk ke data HP yang baru dan komplit. Saya bingung. Kita loh, perjalanan histori hidup kita tersimpan semua dan tidak ada yang terhapus. Itu HP lama loh, ke HP baru. Saya cuma download WA baru, download karena jadi saya kan akhirnya pakai HP-nya Moses dong, dan langsung masuk ke dalam HP itu sama persis, cuma namanya doang yang hilang. Jadi setiap orang itu hubungi saya atau ada kalimat yang saya ingat tentang bicara tentang orang-orang itu, saya klik keluar. Habis itu saya tulis datanya, namanya, nama orang itu, semua ada semua. Wow. Kita tuh jangan-jangan seperti itu. Histori perjalanan hidup kita dicatat penuh oleh gitu loh. Jadi yang saya mau jelaskan, dalam diri kita ini ada daging dan ada roh. Dikatakan keinginan daging ialah apa tadi di ayat yang ke-15 ya? Sebab semua yang ada di dalam dunia ini yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, semua bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang, saya kelewat ya. Apa tadi? Yang ke-15 ya. 15. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kalau kita hidup di dalam daging, kalau kita hidup di dalam keinginan kita,
yang kita lakukan ialah semua perbuatan-perbuatan daging. Ngerti ya? Kenapa kita harus menang terhadap diri sendiri? Tetapi kalau kita hidup di dalam roh Tuhan, seperti yang di awal saya katakan, mau nggak on positionnya Tuhan, di mana ketika kita ada di dalam on positionnya Tuhan, roh Tuhan itu penuh di dalam kita. Sebab ketika kita mengambil posisi daging yang dipenuhkan dalam kehidupan kita, cuma keinginan mata, keangkuhan dan keangkuhan hidup, keinginan daging, kepuasan mata, cuma untuk memuaskan. Banyak orang bahkan dalam kategori agama, mereka melakukan perbuatan ibadah, tetapi hanya untuk memuaskan diri. Karena apa? Belum menang terhadap daging. Heran ya, kalau secara dunia orang yang berkeinginan daging nggak akan takut dengan korupsi. Orang yang hidup di dalam daging nggak akan takut berantem, ribut soal harta, ribut soal uang, berebut ini, berebut itu. Itu orang-orang yang hidup di dalam daging. Tetapi orang-orang yang hidup di dalam roh, yang bertanya, Tuhan mau apa dalam hidup saya? Tuhan, apa yang mau saya lakukan? Lakukan ini nak. Saya nggak punya talenta itu Tuhan. Tambahkan ya. Ingat gak ketika Musa ingin memimpin bangsa Israel, dia bilang apa? Tuhan, jangan pilih saya sebagai pemimpin. Saya ini orang yang kalu lidah, mau ngomong tuh aneh. Tapi maunya Tuhan dia. Sampai akhirnya dia disertai oleh roh Tuhan, disertai dengan orang-orang yang mendampingi dia untuk memampukan dirinya melakukan apa yang Tuhan inginkan. Hebat kan? Kalau kita di dalam on position ya Tuhan, kita mampu, kita bisa. Kehebatan dari apa ya? Dari Nabi Musa adalah dia menang terhadap dirinya sendiri. Kenapa dia bisa menang terhadap dirinya sendiri? Orang tuh kepengen banget ada di posisinya Musa. Dia itu diangkat menjadi putra Firaun. Dia punya kedudukan. Dia disekolahkan dengan berilmu tinggi. Teknologi yang ada di situ adalah teknologi yang benar-benar paling tinggi di masa itu. Kalau di search dari teknologi dan segala tindakan-tindakan yang di zaman itu, kita bandingkan dengan zaman sekarang, orang masih mikir, kok di tahun yang seperti itu bisa ya? Mereka punya teknologi yang seperti itu. Mereka sudah membangun menara yang tinggi. Artinya ada ilmu yang sangat-sangat tinggi. Dan dia ada di dalam posisi putra mahkota. Dia bisa menjadi calon penguasa dari negara yang sangat maju, negara adidaya. Tetapi kenapa saya katakan dia menang terhadap dirinya sendiri? Dia nggak menganggap itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Kenapa? Dia lebih senang dipanggil orang Israel. Dia lebih senang dia lebih senang menjadi bangsa budak. Bangsa Israel itu bangsa budak pada zaman itu. Karena bangsa Israel waktu kelaparan datang, bangsa Israel merantau ke sana. Dan karena ada Yusuf di sana, mereka diberikan tempat.
diri dia karena dia mampu menang terhadap diri sendiri. Oke, anak-anak muda. Yang saya ceritakan ini kita bicara tentang dunia sekarang dan dunia nanti. Orang-orang yang menang terhadap dirinya sendiri akan dijadikan Tuhan sebagai pemimpin. Mau jadi pemimpin? Tapi kalau orang-orang yang gak menang terhadap dirinya sendiri, mimpin dirinya aja susah. Apalagi mau mimpin orang untuk benar. Kepada Timotius, Rasul Paulus katakan, perhatikan dirimu, perhatikan didikanmu dan ajaranmu. Jangan sampai kau mengajar, tetapi kamu sendiri gak diselamatkan. Enggak. Kenapa saya bawa hal ini kepada anak-anak muda? Yuk koreksi lebih awal. Pengetahuan kita tentang koreksi diri lebih awal itu akan menjadikan kita sebagai pemimpin-pemimpinnya Tuhan. Tuhan katakan, engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Siapa itu orang-orang yang bisa ditaruh menjadi kepala? Adalah orang-orang yang bisa menang terhadap dirinya sendiri. Tapi kalau keserakahan masih ada di dalam dirinya, keangkuhan hidup, kesombongan, pengakuan diri, misalnya pengennya ngangkat diri, bukan diangkat Tuhan. Orang yang angkat diri itu, waduh, akibatnya fatal. Kayak Harun Miriam, mereka mengangkat diri, dia protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa Musa yang jadi pemimpin? Kenapa bukan saya? Saya ini pintar bicara, mulut saya pintar berkata-kata, saya bisa memimpin bangsa yang besar ini. Padahal Tuhan terpesona dengan hatinya Musa. Kata Tuhan, Musa itu orang yang lemah lembut. Lemah lembut di situ, dia nggak menganggap segala sesuatu untuk dirinya, tetapi untuk orang lain. Dia nggak mentingin apa yang harus dia miliki, tetapi dia selalu memikirkan orang lain. Ini kelemah lembutan yang dimiliki oleh Musa. Apapun yang ada di dalam dirinya, tata, kedudukan, materi, itu dia berikan kepada orang lain. Maka Tuhan yang memperkaya Musa. Tetapi Harun dan Miriam mengangkat diri menjadi pemimpin, sehingga Tuhan menjadikan mereka kena kusta. Dan kejadiannya fatal. Bangsa yang besar ini, ketika Musa ada di atas puncak gunung, rakyat ini berteriak, ambil Tuhan buat kami. Tuhan itu Tuhan yang kelihatan. Tuhan itu seperti Tuhannya Mesir, bisa dilihat. Apa yang mereka kerjakan? Pemimpin-pemimpin yang gak menang atas dirinya ini, kalau kalian ambil segala perangkat emas, pretelin semua, kita akan buat Tuhan bagi kita. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengambil semua perhiasannya dan membuat lembu tua. Mereka membuat lembu cor-coran, emas yang dilebur dan menjadi patung emas, dan mereka menyembah. Kata Tuhan kepada Musa, rakyatmu menyembah lembu emas. Aduh, Musa geleng-geleng. Bangsa ini udah dibawa keluar dari Mesir. Aduh, masih ngangkat pemimpin sendiri. Aduh, ada lagi pemimpin yang mengangkat dirinya sendiri, bukan dalam on positionnya Tuhan. Ini loh kepakalan sesuatu yang bukan on positionnya Tuhan. Kita akan dibawa kepada satu kesalahan, ketakutan. Oh iya, daripada
mumpung orang ini minta kepada saya lakukan untuk menyenangkan mereka. Saul juga melakukan sesuatu yang menyenangkan. Rakyat meminta begini. Loh, otoritas itu di raja, bukan di rakyat. Saking takutnya kepada omongan rakyat, dia lakukan yang bukan keinginan. Makanya kalau kita di dalam opposition ya Tuhan, di dalam roh Tuhan, bukan lagi keinginan-keinginan daging tadi yang bertahta dalam hidup kita, yang akan kita lakukan. Tetapi ketika kita yang kita hidupi adalah rohnya Tuhan, keinginannya Tuhan, disinilah Tuhan berkarya. Amin. Di sini Tuhan berkarya. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Ketika kita menjadi penurut-penurutnya Tuhan, kita akan diperkaya oleh Tuhan. Bukan diperkaya oleh keinginan, bukan diperkaya oleh keadaan yang semu. Dunia ini semu. Dunia ini cuma sebentar. Tetapi yang datangnya dari Tuhan kekal adanya. Ya, perhatikan baik-baik bahwa keinginan daging akan meladeni keinginan dunia. Keinginan roh menang atas daging, menang atas diri sendiri. Kita akan hidup dalam keinginan rohnya Tuhan. Dan yang akan kita hidupi ialah keinginan dan kehendak Tuhan. Amin. Jadi gimana dong biar kita bisa ada di posisi orang-orang yang menang? Tuhan memberikan contoh karya salib. Kita buka Yakobus 1 ayatnya yang ke-14. Karya salib ini apa sih? Apa cuma simbol? Simbol pertanda orang Kristen? Bukan. Salib itu simbol kemenangan. Kemenangan atas diri sendiri. Jangan jadikan salib ini seperti pengusir setan pada zaman dulu. Salib ini dibikin jadi pengusir Dracula. Kalau bawa salib ditempelin ke jidatnya, Draculanya hangus. Itu bohong. Salib itu sebuah satu simbol kemenangan atas diri sendiri. Salib itu sebuah simbol penghargaan kepada Tuhan, harga yang diberikan kepada Tuhan, tetapi penghormatan kepada sesama. Oke? Harga nilai yang diberikan kepada Tuhan, tetapi hormat terhadap sesama. Kalau kita bilang kita menghargai Tuhan, aku punya Tuhan, aku mencintai Tuhan, tetapi kita nggak bisa connect dengan orang-orang di sekitar kita, itu bohong. Itu namanya nggak nyambung. Jangan nyambung bawa bolong. Kenceng banget gini. Ya. Yakobus 1 ayat yang ke-14. Tetapi tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat, terjerumus, digoda, dibawa, tertarik. Ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan apa? Ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Karakter-karakter yang berkembang dalam diri kita, kalau kita nggak ngerti firman Tuhan,
kita cuma ngikut apa yang orang kerjakan, seperti itu melahirkan dosa. Nggak apa-apa kok, ngomong kotor nggak apa-apa, berlaku kasar nggak apa-apa, mencuri nggak apa-apa. Banyak orang yang nggak tahu, orang nggak lihat, orang nggak tahu. Perlakuan yang seperti inilah yang akhirnya menjadi karakter dalam kehidupan orang-orang yang tidak mengenal firman, sampai akhirnya kehidupannya mewariskan maut. Oke, mulai koreksi diri. Oke, kita coba boleh tanya sama Tuhan. Tuhan, begini boleh nggak? Selalu saya katakan, jangan anggap Tuhan itu nggak ada. Anggap Tuhan itu di sebelahmu, di sampingmu. Amin. Jangan anggap Tuhan itu nggak ada. Anggap Tuhan itu ada di sebelahmu, di sampingmu, dekat denganmu, dan besertamu. Bagi orang-orang yang memiliki sifat yang seperti ini, seperti ada pertolongan penuh, seperti berjalan dalam kekuatan penuh, seperti gak ada takutnya untuk melakukan kebenaran, untuk mencari kebenaran, bukan untuk melakukan pembenaran, tetapi melakukan kebenaran yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan. Untuk apa? Melepaskan diri kita dari pikat dosa. Jadi ketika di usia-usia seperti ini kita sudah ngerti, oh ini nggak boleh, oh ini Tuhan nggak suka, oh ini yang Tuhan mau. Jadi yang bertambah adalah yang baik. Segala yang tidak baik akhirnya berkurang. Jadi yang berkuasa dalam diri kita segala yang baik akhirnya, dan mewarisi yang baik. Segala yang baik ini akan mewarisi surga, bukan mewarisi maut. Kita buka dalam Efesus 6. Ayatnya 12 sampai 17. Baca. Digenapnya laki-laki, ganjilnya perempuan. 12 sampai 17 ya Pak Dewi. Ya. 1, 2, 3. Karena perjuangan kita melawan dan telah berkuasa melawan hulu-hulu dunia gelap yang gelap, melawan roh yang Sebab itu ambillah seluruh kekuatan senjata supaya kamu dapat memadamkan orang-orang yang tak baik dan berdiri sesudah mengucapkan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, Berikan tinggalkan kebenaran dan berbaju cirahkan keadilan. Dalam keadaan bergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ya, kita balik di ayat yang ke-12. Siapa sih yang ada di dalam dunia ini? Karena perjuangan kita bukan melawan darah, bukan perang terhadap bangsa-bangsa, bukan perang untuk menaklukkan negara-negara yang lain untuk kita miliki, tetapi kita perang perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa,
penghulu dunia yang gelap ini melawan roh-roh jahat di udara. Ada penguasa di dalam dunia ini. Kenapa Tuhan Yesus katakan ampuni mereka? Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebab Tuhan bukan berperang kepada bangsanya yang membawa dia ke atas kayu salib, tetapi Tuhan Yesus sedang berperang melawan kerajaan maut. Oke? Melawan kerajaan maut untuk memenangkan saudara dan saya. Dia lepaskan semua yang ada di dalam dirinya. Dia lepaskan tahta surga. Dia lepaskan titel anak Allah. Seorang yang bertabiat ilahi, yang mampu menyembuhkan, yang mampu membangkitkan, yang mampu menyembuhkan. Tetapi dia tidak anggap semuanya itu demi menjalani saya. Dia harus menang terhadap dirinya sendiri. Demi apa? Keselamatan orang lain. Amin. Dalam dunia ini jangan terlalu angkuh. Saya harus jadi orang kaya. Saya harus jadi orang sukses. Saya harus punya uang banyak biar saya dipandang. Kata firman Tuhan, disinilah kejatuhan manusia. Apalagi slogan orang Batak, Kamoraun Hagabeon Hasangapon. Semuanya itu harus ada dalam diriku biar saya dianggap orang. Itu slogan yang harus penghormatan dari orang lain itu dipandang oleh orang lain itu harus, itu harga, itu nilai. Ketika saya jadi belajar jadi hamba Tuhan, wow, ternyata bukan itu ya. Bahkan perjuanganku harus melepaskan itu semua dan merelakan diri untuk menjadi tidak apa-apa di hadapan manusia. Wow, ini kan wow. Jadi bukan seseorang yang bersikap latahan. Oh iya, orang harus kerja keras, harus mapan, harus punya ini, harus punya itu, dan bisa ini dan bisa itu untuk memamerkan diri kepada orang lain. Tetapi di mata Tuhan sesungguhnya no. Yang berharga di mata Tuhan apa? Orang-orang yang melepaskan dirinya dan mulai mencari Tuhan mau apa? Tuhan, apa yang harus saya kerjakan? Tuhan, sertai saya. Tuhan dan Tuhan dan Tuhan. Melepaskan keinginan diri sendiri demi tujuan Tuhan. Kenapa? Apalagi di satu perusahaan ya, kalau kita nggak bisa menang terhadap diri sendiri, di satu perusahaan itu ada banyak apa ya, polemik, ada banyak kejadian berpihak ke sana, berpihak ke sini. Itu akan saling tarik menarik kepentingan. Orang yang duduk di pemerintahan, kalau nggak menang terhadap diri sendiri, dia akan terbawa arus dari penguasa-penguasa. Oh, kita ini sedang berkuasa, kita bisa berkolaborasi, kita bisa melakukan ini untuk menciptakan korupsi besar-besaran. Tapi kalau kita bisa menang terhadap diri sendiri, kita hidup di dalam dunia ini bukan hanya bicara tentang materi, keuntungan. Kita bisa tolak semuanya itu. Amin. Berani tolak? Ini untungnya miliaran loh. Korupsinya nih kayak kemarin yang
Wow, bukan ratusan juta lagi, miliaran tinggal ACC teken. Tapi ada sebagian orang yang sudah menang atas dirinya. Tidak, kami menolak. Nah, orang-orang yang seperti itu yang Tuhan mau. Padahal ketika semuanya itu ditekan dan masuk dalam rekening kita, itu pun tidak menjadikan apa-apa. Betul tidak? Banyak orang yang menjabat kepala daerah, habis itu kena COVID. Udah nyogok banyak-banyak, keluarin duit banyak-banyak untuk nyogok bayar suara orang. Udah keluarkan dana, oh ya tinggal masa jabatan saya 5 tahun. Saya akan mengeruk dan mengotak-atik uang rakyat untuk masuk ke rekening saya. Gak berjalan lama, corona datang dan mati. Loh, kalau bukan dia kan gak bisa. Cuma dia yang memimpin dan membuat tanda-tanda. Tetapi segala niatan-niatan itu jangan lupa Tuhan lihat. Oke? Jadi siapa yang harus kita takuti? Belajarlah menang atas diri sendiri. Ketika kita belajar menguasai dunia ini pun tidak jadi apa-apa. Tetapi orang yang menguasai diri, Tuhan akan tambahkan. Ini yang bersumber dari Tuhan ya. Berkat-berkat yang bersumber dari Tuhan, Tuhan tambahkan dan menjadi kaya dan hidup dalam kelimpahan dan tidak ada kekurangan. Tapi tangannya bersih, perbuatannya bersih. Belajar lihat, ini dari dunia atau dari Tuhan. Ketika kita melihat, oh ini karakter dunia, kita belajar untuk mengkoreksi diri. Enggak, bilang enggak. Tapi segala sesuatu yang datangnya dari Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk hormat Tuhan, untuk kebesaran nama Tuhan, lakukan. Berjuang. Oke? Karena yang duduk di sini nggak tahu belum hari ke depan jadi apa. Siapa tahu ada yang duduk di itu kementerian. Siapa tahu ada yang duduk di direktorat, dirjen. Jangan meremehkan. Tuhan sedang mempersiapkan. Amin. Kenapa firman ini disampaikan? Tuhan sedang mempersiapkan teruna-terunanya. Kalau tidak dididik di tempat ini, akan lost dan gak ngerti kebenaran. Tapi mulai sekarang kita belajar mengkoreksi diri agar segala yang baik makin lebih baik. Yap, kita naikkan pujian kita. Ku tak akan menyerah.
lihat kita sebagai apa sekarang? Seperti apa sekarang? Cara pandang Tuhan itu bukan cara pandang manusia. Nilai yang Tuhan berikan itu bukan nilai seperti manusia yang berikan jauh. Rancangannya itu jauh. Tapi satu hal yang Tuhan butuhkan cuma satu, penyerahan diri. Ketika kita mau menyerahkan diri kepada Tuhan, Tuhan jadi aku. Seberapapun nilaimu sekarang, Tuhan akan tambahkan. Tetapi orang yang takut diri gak akan dapat apa-apa dan gak bisa jadi apa-apa di hadapan Tuhan. Dengan menang terhadap diri sendiri, ini aku Tuhan. Aku mungkin banyak gagal saat ini, aku gak jadi apa-apa. Pakai aku Tuhan. Aku mau menjadi alatmu. Aku ingin memuliakan nama-Mu Tuhan. Seberapa saya mampu, seberapa saya bisa Tuhan. Saya mau menang terhadap diri sendiri. Saya mau menaklukkan semuanya itu kepada keinginan Tuhan. Biar Tuhan yang menambah-nambahkannya. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat,
cinta-Mu kami memperoleh semua yang Kau berikan bagi kami. Kemudian kasih Tuhan, mari kita doakan keluarga kita, mama-mama kita, saudara-saudara kita, keluarga-keluarga besar kita. Dan Tuhan jaga lindungi juga mereka. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan saat-saat pandemi yang begitu sukar saat ini. Biar diberkatilah semua keluarga kita, ditolong keluarga kita. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita doakan untuk mama-mama kita. Mari kita doakan untuk adik kita, bahkan keluarga besar kita. Di hatimu doakan mereka, doakan mereka, doakan mereka supaya mereka juga diselamatkan menjadi milik Tuhan. Doakan mereka supaya mereka tidak usul menjadi anak Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami semuanya puaskan oleh firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, kami lebih hari lebih heran. Berikan hikmat Allah, kami marifat dari surga, kekuatan, kesehatan. Berkati Tuhan pelayanannya, berkati usaha pekerjaannya, berkati keluarganya Tuhan. Berkati apa yang menjadi cita-citanya masa depannya. Karena Tuhan yang menentukan setiap jalan orang. Terima kasih Bapak. Untuk kami pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Naik kendaraan jalan kami dimanapun kami berada, Tuhan kehidupan menyata dalam hidup kami. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat hati kita di hadapan Tuhan. Kita ucapkan syukur, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kau mudahi kasih Tuhan. Pulanglah kau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.